Dilanjutkan. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pesawaran dalam rangka penyampaian Raperda APBD tahun anggaran 2022 yang dihadiri Bupati Kabupaten Pesawaran, Haji Dendi Ramadona, yang dilaksanakan di ruang sidang DPRD Kabupaten setempat Senin 1 November 2021. Dalam sambutannya, Bupati Dendi Ramadona menyampaikan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah sekaligus merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021-2026 yang memiliki visi terwujudnya Kabupaten Pesawaran yang maju, makmur, dan sejahtera. Menurut Dendi, bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2022 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahun 2022 serta KUA dan PPAS tahun anggaran 2022. Diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 ini, pedoman penyusunan anggaran tahun anggaran APBD tahun anggaran 2022. Saudara pimpinan anggota Dewan terhormat, dalam penyusunan APBD tahun 2022, kondisi perekonomian dan keuangan daerah menjadi perhatian utama. Karena dinamika atas pertumbuhan dan perkembangan ekonomi serta keuangan daerah tersebut berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesawaran dan sangat memberikan dampak pelayanan kepada masyarakat. Dampak pandemi COVID-19 saat ini masih sangat berpengaruh pada dana transfer pusat, sisi perekonomian nasional, dan daerah yang berdampak pada kebijakan fiskal pemerintah pusat. Salah satunya adalah transfer. Yang tadi saya katakan di awal, bahwa transfer ke daerah, transfer ke dana desa mengalami penurunan mulai pada kuartal kedua tahun 2020 sampai tahun 2022. Tapi tentunya kita bersikeras, kita bekerja lebih ekstra agar bagaimana menutupi transfer daerah tersebut dengan kita menggali sama-sama segala potensi dan pendapatan asli daerah Kabupaten Pesawaran, terutama untuk tahun 2022. Jadi kalau tadi selama ini dengar ada isu-isu katanya ada pemangkasan dana aparatur desa, saya katakan kemarin sudah dapat solusinya. Jadi kalau ada yang ini perangkat desa tidak ada pemotongan sama sekali, karena kita berasumsi PAD kita harus kita naikkan dan PAD desa harus digali. Struktur APBD tahun anggaran 2022 dibagi berdasarkan kelompok pendapatan, kelompok belanja, dan kelompok pembiayaan yang masing-masing dirinci sebagai berikut. 1. Pendapatan. Pendapatan diproyeksi 1.289 miliar lebih. Dengan meliputi yang pertama yaitu pendapatan asli daerah sebesar 131 miliar 109 juta. Dengan rincian pendapatan pajak 65 miliar 740 juta, retribusi 15 miliar 45 juta, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4 miliar 52 juta, lain-lain PAD yang sah 46 miliar 159 juta. Pendapatan transfer sebesar 1 triliun 147 miliar lebih, yang meliputi pendapatan transfer pemerintah pusat atau TKDD sebesar 1 triliun 58 miliar. Dengan rincian yang pertama dana bagi hasil pajak sebesar 22 miliar 671 juta. Dana alokasi umum 611, ini yang berkurang. 611 miliar 838 juta. Dana transfer khusus 272 miliar 280 juta. Dana desa sebesar 151 miliar. Proyeksi pendapatan transfer antar daerah sebesar 89 miliar 332 juta. Berikutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 10 miliar 668 juta lebih, yang terdiri dari pendapatan hibah sebesar 9 miliar 823 juta, yang bersumber dari hibah organisasi luar negeri atau program IPDMIP. Berikutnya lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan undangan sebesar 845.236.000 rupiah. Bersumber dari dana kapitasi FKTP dan non BLUD. Yang kedua, rencana belanja, yaitu total sebesar 1 triliun 443 miliar lebih. Secara umum, gambaran masing-masing kelompok belanja dapat diuraikan. Yang
pertama, belanja operasional sebesar, belanja operasi sebesar 891 miliar 449 juta lebih. Belanja modal 316 miliar 331 miliar. Belanja tidak terduga 5 miliar. Belanja transfer sebesar 230 miliar 841 juta. Berdasarkan uraian di atas, bahwa rencana pendapatan sebesar 1,2 triliun lebih yang dialokasikan untuk belanja sebesar 1,4 triliun, maka terdapat defisit sebesar 150 miliar lebih yang dapat ditutupi melalui pembiayaan neto. Yang pertama, penerimaan pembiayaan pada rancangan APBD. Terkait kegiatan hari ini Pak Bupati? Hari ini adalah acara paripurna penyampaian rancangan APBD tahun 2022, di mana program kegiatan yang prioritas dibahas di dalam APBD ini, dan tentunya penyerahan APBD ini merupakan aturan tingkat lanjut dari hasil pengesahan KUA PPAS tahun yang lalu. Karena insya Allah tahun depan kita optimis mengalami kestabilan finansial, bukan hanya dengan pembiayaan daerah, tapi juga ada potensi-potensi kenaikan daripada PAD karena ada regulasi-regulasi yang sudah disahkan, serta adanya investasi-investasi baru yang masuk yang selama ini tertunda sudah hampir 2 tahun. Terkait ini Pak Bupati, peningkatan PAD sendiri, upaya-upaya? Ya, upaya yang pertama adalah hasil daripada Pansus PAD Dewan tahun 2019, di mana implementasinya di tahun 2022. Lalu ada regulasi-regulasi yang memungkinkan kita untuk bisa memutakhirkan data serta memutakhirkan aturan di dalam penarikan PAD yang ada di Kabupaten Pesawaran, serta adanya investasi baru yang masuk. Mengenai penyampaian dari masyarakat Padang Cermin tadi Pak Bupati. Ya, terkait tentang banjir tentunya selalu kita petakan memang ada kendala terkait tentang kondisi pelebaran sungai, terutama di Rawasubur dan di beberapa titik ya, karena memang kondisi di sana sangat berkelok-kelok, hingga untuk kita normalisasi membutuhkan lahan yang tidak sedikit, dan kedua anggaran tidak sedikit juga, dan ketiga juga adanya faktor alam, di mana pada saat hujan turun dan rob di laut, pasti daerah Padang Cermin itu pasti naik. Ini yang menjadi permasalahan utamanya. Terkait tentang pertaniannya di tahun ini untuk Padang Cermin, untuk para petani ada program IPDM-IP di Dinas Pertanian. Itu yang kami masukkan ke beberapa daerah pertanian yang prioritas agar bisa mengekstensifikasi hasil produksi taninya. Oke, kalau gitu. Makasih Pak Bupati. Dari Kabupaten Pesawaran, Ferry Darmawan Satria, Tegar TV melaporkan. Diberikan waktu untuk mengabadikan